Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Keterampilan Dasar Mengajar Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, kami akan mempraktikkan keterampilan dasar menjelaskan pada pendidikan agama Islam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterampilan dasar menjelaskan pada pendidikan agama Islam. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan bagi seorang pendidik untuk menyampaikan informasi secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Bagi peserta didik, yaitu dapat meningkatkan pemahaman, mengasah kemampuan berpikir logis, dan memperdalam pengetahuan terhadap materi yang diajarkan. Tujuan keterampilan menjelaskan antara lain, yang pertama, membantu siswa dalam memahami materi. Yang kedua, memberikan umpan balik atas pemahaman siswa. Dan yang ketiga, dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah. Berikut merupakan dua komponen keterampilan menjelaskan dalam mengajar. Yang pertama itu ada perencanaan, dan yang kedua ada penyajian dalam penjelasan. Yang pertama ada bagian perencanaan atau merencanakan, yakni penjelasan yang diberikan oleh guru itu perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan yang menerima pesan. Yang berkenaan dengan isi pesan yakni konten atau materi yang meliputi penganalisaan masalah secara keseluruhan, untuk kemudian penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dan generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Yang kedua, penyajian suatu penjelasan, yakni dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, guru dalam mengajar itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifat seperti yang terlalu mengeneral, seperti kira-kira, atau seperti itulah, atau seperti itu. Dalam menjelaskan harus menggunakan bahasa yang lugas, kemudian bahasa yang dapat dimengerti oleh siswa, dengan mudah dimengerti oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang terakhir ini. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman dan terang seperti kali ini. Pada siang kali ini, saya Zaki, bagian ibu kalian, akan membawakan pelajaran tentang berwudu. Tapi sebelum itu kita langsung terlebih dahulu ya ke kelas ini. Baik, saya mulai ya. Jadi yang ada hadir bisa cium tangannya, dan jika ada teman yang tidak hadir bisa tolong kasih tahu gitu kenapa dia tidak hadir. Saya mulai kesana ya. Oke, yang pertama Bima Surya Bekti Utama, apakah hadir? Sakit Pak. Oh, sakit. Kemudian ada Sufyan Ngabani. Sakit Pak. Sakit. Oke, sakit juga dia. Lalu kemudian ada Dia Faida. Hadir Pak. Oke, mantap, hadir. Lalu ada Valerina, apakah hadir? Hadir. Tion Iswanto? Hadir Pak. Hadir. Dan kemudian Nila Hanifah? Sakit Pak. Berarti yang tidak hadir doang saja ya? Ya? Iya. Oke. Baik, karena kita sudah absen, baik semuanya mari kita berdoa untuk supaya pelajaran kami makin berkah ya. Mungkin doa bisa dipimpin oleh Sasha Tasbia sebagai ketua kelas. Boleh silakan.
Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Saudara Tasya yang telah pimpin doa. Baik, pada hari ini saya ingin mengetahui bagaimana kabar kalian semua. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah, alhamdulillah. Oke, jadi semoga semuanya anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Pada siang hari ini kita akan belajar yang namanya tentang baik, dari anak-anak apakah ada yang tahu apa itu wudhu? Ada yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangannya ya. Wudhu itu membersihkan, Pak. Membersihkan. Oke, membersihkan. Ada yang lain? Kalau mau sholat harus wudhu, Pak. Oke, wudhu bersuci Pak. Suci. Iya. Jadi dari dia Fauzan, Ma'wa dan juga Ustazah itu benar ya. Jadi wudhu itu ialah satu ibadah yang kita harus lakukan ya dalam persyaratan untuk kita melakukan ibadah lainnya seperti sholat, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai muslim yang kita lakukan setiap harinya. Pada pelajaran kali ini saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa kita akan bahas pengertian, lalu ada rukun, lalu kemudian ada sunahnya, lalu yang terakhir itu ada hikmahnya. Pertama, dari pengertian wudhu. Jadi seperti yang anak-anak tadi sebutkan, wudhu itu ialah secara bahasa ialah bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah mencuci anggota tubuh tertentu dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi wudhu ini caranya dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat ke-6. Kita masuk kepada rukun-rukun wudhu. Kemudian yang kedua, guru menggunakan contoh dan ilustrasi. Dalam artian, semisal dalam praktek yang telah dilakukan tadi oleh Bapak Zaki, penyajian ilustrasi dan contohnya itu dilakukan dengan cara mempraktikkan bagaimana tata cara wudhu, seperti mengilustrasikan bahwa bagian tangan, lengan dari telapak tangan hingga siku, membasuhnya, kemudian bagaimana berwudhu pada bagian kepala, seperti itu. Mari sama-sama kita perhatikan dan kita simak kembali. Ada 6 rukun wudhu. Yang pertama itu ialah niat. Jadi niat ini tidak perlu diucapkan dengan lisan, bisa dalam hati. Rukun kedua dia membasuh muka atau basuh wajah. Jadi caranya ialah kita harus mengetahui bahwa wajah ini nggak cuma dari dagu sampai ke alis doang, tapi hampir keseluruhannya dari dahi sampai ke ujung dagu, semuanya gini. Kalau yang cowok udah tua ada jenggot, semuanya bisa gini. Jadi caranya kita mengumpulkan air, kemudian katakannya ke seluruh wajah. Kedua, lalu yang ketiga dari rukunnya ialah membasuh kedua tangan hingga sampai siku. Jadi mungkin dari adik-adik mengetahui bahwa ada teman-teman tuh yang cepat cipluk ya, cuma gini doang, itu nggak boleh. Jadi harus diratain sampai ke siku. Kalau ada contoh sini ada nih kan ya, jadi ini bisa gini, ya tekniknya banyak lah. Tapi intinya itu sampai ke siku dan diratakan. Itu rukun ketiga. Lalu kemudian rukun keempat ialah membasuh sebagian dari kepala. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi sebelumnya, mungkin ada teman-teman kalian yang melihat temen itu cuma gini doang atau gini doang. Nah, itu sebenarnya cukup, tapi kurang afdol ya. Afdolnya itu kita menghimpun air, kemudian basuhkan kepala sampai ke akar-akarnya gitu. Membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki. Ini karena saya pakai sepatu cukup. Jadi dari ini kita bisa alirkan air kepada mata kaki, dimasukkan sampai ke mata kaki. Dia masuk juga, seperti yang lainnya. Lalu yang keenam ialah tertib. Jadi tertib itu adik-adik nggak boleh langkahin gitu dari kepala langsung kaki, tangan langsung ke kaki. Jadi harus tertib sesuai dengan rukun-rukun yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu kemudian ialah sunnah wudhu. Jadi sunnah wudhu yang bisa kita lakukan ialah
membaca basmalah sebelum wudhu. Lalu kemudian ialah membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah pemberian tekanan yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Dalam hal ini, guru dapat memberi tanda atau sinyal seperti yang ini agak sukar, kalian harus mempelajari lagi, harus memperhatikan lagi, seperti itu agar penekanan tersebut itu sampai kepada siswa dan siswa mau mandiri secara mandiri untuk mempelajari materi yang telah diberikan oleh guru sekaligus sebagai resume yang diberikan oleh guru. Lalu yang bahasan keempat ialah hikmahnya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudunya dengan sempurna, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya. Nah, Masya Allah sekali bukan? Maka dari itu kita hendaknya mengikuti tata wudhu, rukun wudhu, dan sunnah-sunnahnya agar mendapatkan wudhu yang sempurna, yang berguna, sehingga dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir itu ada penggunaan balikan, yakni maksudnya adalah feedback dengan guru bertanya kepada siswa bagaimana pelajaran hari ini, bagaimana efektivitas pelajaran hari ini menurut kalian, kemudian apakah ada evaluasi yang dapat kalian sampaikan kepada ibu agar pembelajaran kedepannya lebih efektif. Sahabat Bapak jelaskan tentang wudhu ini, apakah dari anak-anak memiliki pertanyaan tentang hal ini? Saya Pak, Silakan. Bapak saya ingin bertanya, selain untuk melaksanakan sholat, kira-kira wudhu itu dilakukan ketika ingin melakukan apa ya? Wudhu ini kita lakukan sebelum melakukan apa? Jadi yang pertama selain sholat itu kita bisa melakukan ini sebelum kita membaca Al-Quran ya. Lalu yang ketiga ialah sebelum melakukan pepergian gitu. Lalu yang keempat ialah sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur kita bisa melakukan wudhu untuk apa? Untuk supaya agar diri kita tenang gitu ya. Lalu yang kelima kita bisa melakukan wudhu sebelum kita melakukan hal-hal yang kita nilai berat gitu. Dengan melakukan wudhu maka kita akan membasuh dosa kita, membasuh hal-hal negatif kita, maka kita akan semakin tenang dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi itu saja dari yang bisa saya jawab dari pertanyaan paling enak, pertanyaan yang sangat bagus. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Ada nggak sih yang membatalkan wudhu, Pak? Apa aja dong sebutin? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi banyak sekali hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama ialah menyentuh kulit atau anggota dari lawan jenis. Artinya cowok nyentuh tangan cewek, nah itu bisa batal wudhu. Lalu kemudian kentut. Nah ini kentut juga selain bisa membatalkan wudhu, bisa juga membatalkan sholat. Kita sudah mempelajari wudhu tentang wudhu hari ini. Ingat, wudhu adalah langkah awal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan sholat, jadi mari kita berwudhu dengan benar dan juga sempurna. Jazakumullah khairan kepada anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat kepada kita hari ini dan juga kepada di masa depan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang wudhu hari ini. Sebelum ditutup, apakah dari anak-anak yang ingin memimpin doa penutup untuk pembelajaran hari ini? Baik Pak. Oke, kepada adik Fauzan, silakan. Ya baik, sebelum kita tutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa agar ilmu kita ini bermanfaat. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memimpin doa. Dan untuk pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi merupakan praktik keterampilan menjelaskan yang dilakukan guru. Dalam proses mengajar, terdapat 8 keterampilan utama yang harus dikuasai guru, termasuk keterampilan membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, memberi penguatan, serta mengelola kelas. Kemudian, penguasaan keterampilan ini juga dapat membantu guru
dalam menjelaskan materi-materi ajaran agama dan membina karakter siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan demikian, calon guru PAI perlu mengembangkan kemampuan keterampilan dasar ini karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan generasi yang cerdas secara spiritual dan moral. Sekian yang kami sampaikan.